Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirawati Harunja dengan NIM 151423037 dari kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua ada kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Dan yang terakhir ada lingkungan sebagai sumber belajar. Baik, langsung saja ke pembahasan. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model PKR adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan 2 kelas dalam satu pembelajaran karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antara interaksi guru dan siswa tercipta secara langsung. Adapun model-model pengolahan PKR, yang pertama ada PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Jadi dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misal menggabungkan kelas 1 dan 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pembelajaran sesuai tingkatan kelas. Kedua, PKR 222, di mana 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di 2 ruang, sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Berikut ada PKR 333. 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangnya ada 3. Dan yang terakhir PKR 331, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan satu dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah suatu studi atau analisis mendalam mengenai bagaimana cara mengatur dan melaksanakan proses pembelajaran ketika seorang guru mengajar lebih dari satu tingkatan kelas dalam satu waktu dan ruangan. Aspek-aspek pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ada model pembelajaran, mencangkup strategi dan metode yang digunakan dalam PKR seperti pembelajaran individual, kelompok, atau klasikal. Kedua ada pengelolaan kelas, bagaimana mengatur tata letak ruangan, pembagian waktu, dan pengelolaan siswa dari berbagai tingkatan kelas. Yang ketiga ada kurikulum dan materi pembelajaran, bagaimana menyesuaikan kurikulum dan materi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan siswa di berbagai tingkatan kelas. Dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, bagaimana menilai kemajuan belajar siswa dari berbagai tingkatan kelas secara adil dan efektif. Tujuan pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di kelas rangkap. Kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di berbagai tingkatan kelas. Ketiga, memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan PKR secara profesional. Keempat, mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah konsep yang memanfaatkan segala sesuatu di sekitar peserta didik sebagai bahan atau media pembelajaran untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman mereka terhadap suatu materi. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Aspek-aspek lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada kekayaan informasi. Lingkungan mengandung berbagai informasi yang dapat diakses melalui pengamatan, interaksi, dan eksplorasi. Kedua, ada pengalaman langsung. Belajar dari lingkungan memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna daripada belajar dari buku atau media lainnya. Ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Belajar dari lingkungan membuat pelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Keempat, ada pengembangan keterampilan.
Seperti pemanfaatan lingkungan sumber belajar dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan observasi, analisis, pemecahan masalah, dan kerjasama. Manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Keempat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan singkat materi pembelajaran kelas rangkap dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.